Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua anugerah, nikmat dan karunia-Nya secara terus-menerus dan berlapis-lapis di setiap waktunya. Pagi, siang, sore, dan malam. Engkau yang maha perkasa dan maha bijaksana, Dia yang maha hidup dan maha menghidupkan, Dia yang maha kaya dan maha pemberi kekayaan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, yang mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan agama Islam di alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi utusan Allah, Nabi akhiruz zaman, sebagai penutup para nabi, kekasih yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Habibana wa Nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita semua selaku umatnya diberikan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati selaku jajaran guru di sekolah ini, yang saya hormati segenap para siswi yang saya cintai, dan yang tak lupa saya hormati dan ta'zim selaku Bapak Kepala Sekolah. Semoga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku guru PAI di SMP ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang janganlah melalaikan sholat. Barangkali kita telah mengetahui bahwa sholat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam rukun Islam pun, sholat berada di tingkat paling atas dalam beribadah. Maka sudah sepatutnya kita sebagai kaum muslimin menjalankan sholat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk mencari ridho, karunia, rezeki sebanyak-banyaknya untuk penghidupan dalam melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, kita diperintahkan untuk berikhtiar atau berusaha agar dapat keberkahan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Namun, kita juga diingatkan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi dan keadaan apapun agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita saksikan
banyaknya seorang manusia yang selalu lupa akan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga lupa apa yang diperbuatnya. Hal ini disebabkan karena banyak manusia yang lebih mementingkan duniawinya semata-mata tanpa lagi memikirkan akhirat. Mereka enggan dan tidak mau melakukan apa yang menjadi tuntutan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, mereka selalu berupaya melakukan apa saja yang dianggap baik bagi dirinya dan buruk bagi orang lain. Padahal apa yang dilakukan sangat bertentangan dengan naluri jiwa yang dimilikinya. Apalagi keimanan atau keyakinan yang dilakukannya. Akibatnya lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa untuk melaksanakan sholat, atau lalai untuk mendirikan sholat. Para siswa-siswi rahimakumullah, jenis orang yang melalaikan sholat kita diperhatikan dalam firman Allah di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah, pertama, orang tersebut menunda sholat dari awal waktunya sehingga ia selalu mengakhirkan sampai waktu yang terakhir. Yang kedua, orang tersebut tidak melaksanakan rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang tersebut tidak khusyuk dalam sholat dan tidak merenungi makna bacaan sholat. Betapa pentingnya bagi kita melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Bagi orang yang beriman merupakan sebuah kewajiban. Bahkan bagi seorang ulama sufi, sholat 5 waktu bisa dikatakan sebagai kebutuhan, yang dimana kebutuhan itu harus dipenuhi dalam sehari-hari. Kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, apalagi kita lalaikan, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk meninggalkannya, melalaikannya pun sudah mendapatkan penjelasan akan celaka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Semangat yang harus kita jalani untuk membangun motivasi diri yang harus kita jalankan agar jangan sampai kita semua terbawa kepada arus yang tidak baik. Tentu dimulai dari diri pribadi kita masing-masing sebagai pondasi dan benteng sebagai pegangan hidup. Ibadah sholat jangan sampai kita lalaikan, apalagi sampai kita tinggalkan. Dalam hal ini, saya selaku guru PHI, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan yang pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Apabila apa yang saya katakan ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan apabila apa yang saya katakan
ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri pribadi saya. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.